Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan uh, makalah kami yang berjudul Nuzulul Quran dan Asbabun Nuzul. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu saya Fatma Dania Hanum, NIM 19190046 akan mempresentasikan tentang Nuzulul Quran. Nah, karena PPT-nya belum jadi saya presentasinya pakai makalah saja ya. Nah, poin yang akan kita bahas ini yaitu yang pertama adalah maksud dari nuzul Quran atau pengertian dari nuzul Quran. Kapan sih waktu dari nuzul Quran ini tadi? Kemudian yang kedua, proses tahapan dari nuzul Quran. Nah, kemudian yang ketiga itu hikmah dari proses tahapan tadi. Yang terakhir, faedah atau manfaat diturunkannya Al-Quran. Yang secara bertahap itu tadi dalam pendidikan dan pengajaran, ya seperti pengintegrasian itulah. Baik, masuk pada pengertian nuzul Quran. Nuzul Quran itu sebenarnya dari bahasa Arab. Nuzul itu artinya dari kata nazzala yunazzilu tanzilan, yaitu menurunkan. Kemudian Al-Quran ya Al-Quran. Jadi nuzul Quran itu pokok yang dibahas itu yaitu proses diturunkannya Al-Quran. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa nuzul Quran itu ada di surat itu Al-Baqarah, Al-Qadr sama Ad-Dukhan. Nah, 3 ayat itu tadi menimbulkan ya perbedaan pendapat lah tipis-tipis. Yang pertama yaitu dari mazhab yang pertama itu dari Ibnu Abbas dan ulama lainnya. Itu berpendapat bahwa turunnya Al-Quran itu pertama kalinya ya diturunkan langsung satu paket itu tadi. Diturunkan Allah sampai pada Baitul Izzah. Baitul Izzah itu lapisan langit pertama di dunia. Ya, itu namanya Baitul Izzah. Dan diturunkannya itu pada malam Lailatul Qadar. Setelah malam itu kemudian dilanjutkan Al-Quran itu lanjut diturunkan kepada Rasulullah, tapi secara bertahap, nggak langsung satu paket, tapi beransur-ansur, bertahap-tahap. Madhab yang kedua itu hampir sama dengan madhab yang pertama, hanya saja beda di ini lama tahunnya, 23 tahun. Kalau yang pertama 20 tahun kan. Nah, untuk madhab yang ketiga ini berbeda dari keduanya. Madhab yang ketiga ini Al-Quran ini gini, diturunkan ya, Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar tapi selama 23 malam. Jadi nggak langsung satu paket, tapi ini 23 malam itu tadi. Nah, setelah kan kita nggak tahu ya malam Lailatul Qadar itu berapa hari atau waktunya kapan kan, wallahu a'lam. Nah, jadi mazhab yang ketiga ini berpendapat di 23 malam itu tadi, dan setelah 23 malam tadi di Baitul Izzah itu langsung diturunkan ke Nabi Muhammad ya selama 23 malam itu tadi. Tapi mazhab ketiga ini mereka nggak punya dalil, jadi pendapatnya begitu lemah. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran itu diturunkan dua kali. Dua kali ini yang pertama yaitu diturunkan langsung, Allah itu menurunkannya langsung pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Yang kedua yaitu diturunkan dari langit ke bumi secara beransur-ansur, yakni selama 23 tahun. Selanjutnya, tahu nggak kenapa kok ini pas pertama itu satu paket, pas kedua ini beransur-ansur, bertahap-tahap, kok nggak satu paket aja? Tanya kan? Sebetulnya itu nanti ada di poin ketiga nanti. Poin ketiga itu tentang hikmah turunnya Al-Quran. Kita masuk ke poin yang kedua yaitu proses tahapan nuzul Quran. Nah, proses tahapan nuzul Quran ini yaitu ya layaknya malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Yaitu malaikat Jibril ini menyampaikan wahyunya itu yang pertama dalam menyamai seorang laki-laki tampan itu. Jadi nggak langsung menampakkan wujudnya, nanti Nabi takut karena ini kan pertama kalinya malaikat Jibril memberikan wahyu.
ayat yang pertama turun tuh Al-Alaq kan ya 1 sampai 5. Jadi nanti ini proses tahapan nanti ada kaitannya sama poin yang terakhir, yaitu integrasi dalam pendidikan. Ya kayak gini nih proses tahapannya. Jadi malaikat Jibril tampil menarik dan juga dalam menyampaikan menyampaikan wahyunya itu dengan perlahan dan berulang-ulang. Nah, kan berulang-ulang sampai Nabi ini benar-benar paham dan ngerti akan apa yang disampaikan. Nah, itu selanjutnya yang terakhir kan itu malaikat Jibril menampakkan diri sebagai wujud sebenarnya kan. Yaitu tujuannya supaya ya Nabi Muhammad itu terbiasa dengan dan tahu aslinya malaikat Jibril seperti apa. Karena kan malaikat Jibril nggak cuma satu ini aja nyampein wahyu, tapi kan akan ada banyak lagi seterusnya. Jadi perlu untuk menampakkan dirinya nih seperti apa. Begitu. Selanjutnya masuk pada hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Kenapa sih kok bertahap gitu loh? Yang pertama yaitu menguatkan, yakni meneguhkan hati Rasulullah. Jadi pada zaman Rasulullah kan banyak orang-orang musyrik ya. Mereka ini kebanyakan dari mereka membangkang atau menolak mentah-mentah ajaran dari Nabi Muhammad. Sehingga ya kalau saya jadi Nabi Muhammad ya sedih lah, kesel, marah. Ya Nabi Muhammad ini ya bukan sedih sih, tapi ya gimana gitu loh cara mengambil hati orang-orang musyrik itu tadi. Ya gundah gulana lah istilahnya. Kenapa ini nih, makanya Allah itu menurunkan Al-Quran supaya hatinya Nabi Muhammad itu seneng, semangat gitu loh, kayak semangat modelnya. Itu bertahap kan, karena kan Nabi kan kadang pada bulan ini Nabi ini dicela, misal dilempari batu, sehingga Nabi ini guna-gunanya kan nggak tentu juga. Kadang juga Allah menurunkan Al-Quran itu pada saat itu bertahap, jadi nggak langsung sekali, karena kan Nabi kadang sedihnya nggak cuma pas waktu itu aja gitu loh. Paham kan ya? Agak melibet sih emang ngomongnya gitu. Terus juga yang kedua sebagai tantangan dan mukjizat. Nah ini tuh orang-orang musyrik zaman dulu, di zamannya Nabi itu tuh pada sombong-sombong semua gitu. Jadi sombong sampai mereka ini merasa pinter kan ya, lebih benar kan ya. Mereka mengada-ngada pertanyaan yang mungkin jawabannya itu, pertanyaannya itu nggak logis gitu loh. Ya ditanyakan itu kepada Nabi Muhammad. Ya gitu. Ini tuh Al-Quran diturunkan secara bertahap ini ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang mereka mengada-ngada ya, nggak pakai logis gitu. Nah pertanyaannya kan nggak sekali, kadang di waktu ini Nabi ditanyai ini, pada waktu ini Nabi ditanyai ini, kan nggak cuma sekali kan, berarti perlu bertahap. Makanya itu Al-Quran nggak langsung satu endil gitu, nggak. Ya ini tadi menyesuaikan lah. Dan juga ini pada poin yang kedua kan ini Al-Quran itu juga sebagai mukjizat terbesar. Ya nggak akan ada yang bisa menyerupai, kan orang-orang zaman dulu sukanya ini menyerupai, mesti ingin membuat ayat-ayat yang sama gitu, tapi kan nggak bisa karena ini kan mukjizat terbesar. Poin yang ketiga itu mempermudah menghafal dan memahaminya. Ya bener kan, emang sedikit tapi nyantol itu kan lebih wow daripada langsung kita nyari-nyari tapi nggak ada yang membekas, kan sama sama saja. Yang keempat yaitu menyesuaikan kejadian peristiwa masyarakat dan pertahapan dalam penerapan hukum. Jadi Al-Quran turun itu kadang dari ada yang ayat Quran itu diturunkan setelah adanya hukum, kemudian ayat turun. Nah, seperti contohnya itu loh, ayat yang menjelaskan tentang wudhu kan itu diturunkan setelah adanya perintah sholat. Nah itu kan padahal kan wudhu kan ini rukun dari sholat, rukun sah kan, bukan rukun, syarat sah. Nah itu ya ini loh,
Kalau kepo itu kenapa ya, ada asbabun nuzulnya, nanti dibahas dibahas oleh pemateri kedua. Ada juga yang ayat itu tadi diturunkan sebelum adanya hukum, ada yang bersamaan dengan hukum, atau ada kalau misal nih ya, ada pertentangan antara kaum ini dan kaum ini, kemudian ini butuh jalan tengah. Nah kadang saat itu juga ayat Al-Quran turun gitu sebagai petunjuk atau penengah gitu, penerang lah dari masalah yang sedang dihadapi tadi. Itu sih, itu loh makanya kok beransur-ansur, karena yaitu biar membekas gitu loh, jadi nggak cuma apal-apal gitu. Oh maaf, ini yang nomor 3 sebenarnya, ini loh nomor 3, mempermudah menghafal dan memahami. Penjelasannya kurang, maaf. Jadi orang zaman dulu itu ummi, kebanyakan dari mereka ummi itu maksudnya nggak bisa melihat, bukan, maaf, nggak bisa membaca, terus juga nggak bisa menulis. Nah, gimana cara mencatatnya biar nggak hilang? Yaitu tadi menghafal. Orang zaman dulu itu ya menghafal, terus juga memahami. Nah memahaminya ini ya biar nggak cepat lupa, makanya perlu adanya pemahaman. Karena kan menghafal nggak seenak mencatat gitu ya, yang suatu saat bisa dibuka gitu catatan, enggak. Karena menghafal itu perlu memahami sebenarnya, biar ya nggak sulit untuk mereview-review lagi. Oke, lanjut ke yang poin terakhir ya, faedah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Ini tuh kayak pengintegrasian ke pendidikan dan pengajarannya, yaitu tadi ini tuh berkaitan sama proses tahapan dari ini malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad itu tadi. Jadi pendidikan itu yang sebenarnya itu atau kurikulum yang berlaku sekarang itu sebenarnya ikut pada ini nuzulul Quran ini tadi, cara penyampaiannya malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Ya sebenarnya ini apa dasar utamanya, maksudnya asal mulanya dari ini sebenarnya, cuman mungkin kebanyakan orang belum ada yang tahu ya. Dan itu memang efektif itu. Jadi guru itu ibaratnya kayak malaikat Jibril yang mengajarkan ke Nabi Muhammad. Jadi guru itu perlu tahu kekurangan apa dari si pendidik ini apa. Misal mereka kurang bisa membaca atau kurang bisa menghitung, ya gimana caranya agar mereka ini nggak tertekan juga. Itu untuk pertama kali tampil menarik. Nah, terus penyampaiannya juga jangan langsung misal jelasin satu bab, nah kemudian kebanyakan dari mereka rata-rata nggak paham, lanjut bab, lanjut, itu nggak akan membekas di hatinya para peserta didik gitu. Jadi kadang perlu penekanan diulang-ulang. Nah itu perlu kesabaran. Sabar bos, guru bos, sabar ya. Ya gitu, kadang kita ngajar itu jangan ya melulu teori-teori terus, tapi kadang pengetahuan agama juga perlu, karena ilmu tanpa agama itu buta, dan agama tanpa ilmu itu juga akan lumpuh. Jadi mereka saling berkesinambungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua teman saya, yaitu Hidayatul Husaini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Husaini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul secara etimologi, asbabun nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Asbab merupakan jamak dari kata sababun yang memiliki arti sebab, sedangkan an-nuzul memiliki arti turun. Secara terminologi, definisi asbabun nuzul menurut Aswi Syalihin adalah suatu peristiwa yang terjadi sebab satu atau lebih ayat. Selanjutnya, macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama yaitu syarih. Syarih adalah jelas. Arti riwayat yang memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan kata pendahuluan seperti sebab turunnya ayat adalah atau telah terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat tersebut. Atau pada saat Rasulullah ditanya tentang suatu hal,
maka turunlah ayat tersebut. Yang kedua, muhtamilah atau masih belum pasti. Muhtamilah artinya riwayat tersebut belum dapat dipastikan sebagai asbabun nuzul karena masih terdapat beberapa keraguan. Biasanya ayat tersebut turun karena suatu hal atau berkenaan dengan sebab-sebab. Selanjutnya bentuk-bentuk dari asbabun nuzul. Bentuk-bentuk asbabun nuzul berdasarkan peristiwa yang terjadi terbagi menjadi 3, yaitu peristiwa khusumah atau pertengkaran, yang kedua sejumlah kesalahan yang mungkin tidak dapat diterima oleh akal, yang ketiga peristiwa tentang cita-cita serta harapan. Selanjutnya itu penting mengetahui asbabun nuzul. Pertama, mengetahui keesaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam proses menetapkan suatu hukum. Yang kedua, cara terbaik untuk mengetahui makna Al-Qur'an dan menyikapi yang tersembunyi di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, dapat menjelaskan mengenai siapa ayat tersebut diturunkan. Yang keempat, membatasi pengkhususan kepada suatu hal selain dalam gambaran memiliki sebab. Selanjutnya, faedah dari pengetahuan asbabun nuzul dalam pendidikan dan pengajaran. Para pendidik dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada bangku sekolah dapat memanfaatkan konteks asbabun nuzul dalam memberikan bimbingan pembelajaran. Asbabun nuzul merupakan penjelasan yang berupa kisah suatu peristiwa baik, pernyataan yang ditanyakan untuk Rasulullah pada masa lampau tersebut. Nah, seorang guru sebenarnya tidak perlu membuat pengantar yang baru untuk menarik perhatian siswa. Dengan konteks asbabun nuzul, yaitu dengan menyajikan kisah yang menarik terkait pelajaran yang diajarkan sudah cukup mendorong dan memberikan perhatian dan pemahaman yang lebih baik. Cara demikian merupakan cara yang dianggap efektif dan bermanfaat dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.